Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks narasi. Mari kita simak bersama pembahasan berikut. Teks narasi adalah karangan yang menyajikan peristiwa berdasarkan urutan waktunya. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi, artinya bersifat imajinasi, maupun non-fiksi. Adapun fungsi teks narasi adalah sebagai berikut. Memaparkan suatu kisah melalui rangkaian cerita atau peristiwa beserta unsur-unsur pelengkapnya. Berfungsi untuk memperluas pengetahuan pembaca atau tentang suatu hal. Menyampaikan pesan sosial atau amanat melalui perwatakan tokoh atau kejadian yang terjadi di dalam teks. Mengisahkan kejadian atau cerita untuk kepentingan tertentu. Ciri-ciri teks narasi. Untuk memahami teks narasi, maka kamu perlu memahami ciri-ciri teks narasi berikut ini. Ciri yang pertama yaitu teks narasi harus bercerita tentang suatu kejadian atau peristiwa. Ciri yang kedua, teks narasi harus memperlihatkan unsur perbuatan atau tindakan. Artinya, teks narasi harus dibumbui masalah atau konflik. Ciri yang ketiga yaitu teks narasi dirangkai dengan urutan waktu yang pas, memiliki unsur tokoh, latar, alur, dan juga tema. Ciri yang keempat yaitu teks narasi harus berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada konflik. Kemudian ciri yang terakhir yaitu teks narasi dapat memberikan ilmu pengetahuan melalui jalan cerita bagaimana suatu peristiwa itu berlangsung atau harus memiliki pesan moral yang baik. Teks naratif umumnya memiliki tujuan untuk menghibur pembaca, menambah wawasan, ataupun sekedar memberi informasi yang dirangkai dengan teks bersifat narasi. Unsur-unsur teks narasi. Berikut ini unsur-unsur teks narasi yang harus ada di dalam cerita. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Contoh tema yang cukup sering diangkat pada cerita narasi adalah cinta, keluarga, pertemanan, perpisahan, dan lain sebagainya. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar ini berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita terjadi. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah rangkaian pola-pola tindak tanduk untuk memecahkan konflik yang terdapat dalam narasi tersebut. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju, mundur, dan gabungan atau maju mundur. Unsur yang keempat yaitu penokohan. Penokohan merupakan penampilan tokoh-tokoh yang tercantum dalam karangan narasi. Berdasarkan watak, biasanya terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Dengan hadirnya tokoh ini, maka jalan cerita menjadi lebih menarik dan menghadirkan konflik. Unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Agar teman-teman lebih memahami apa itu teks narasi, mari kita membaca bersama-sama contoh teks narasi berikut. Lala baru saja pulang sekolah.
Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Wah, terima kasih. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup? Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah. Tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga kesulitan bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lalu Lala berusaha menggaruk punggungnya. Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak. Usul Kiki. Bisa sih, tapi... Sahut Lala pelan. Dalam hati ia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tidak cocok memakai baju itu lagi. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore. Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Setelah membaca teks narasi tadi, pesan moral apa yang bisa kita ambil? Silahkan sampaikan pendapat kalian ya. Sekian dulu video pembelajaran kita hari ini tentang teks narasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.